Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, 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 tepuk tangan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Monumen Yogya kembali berdiri kokoh di Jalan Lingkar Utara, Kota Yogyakarta. Sebuah bukti sejarah yang terus memantau ingatan kita tentang peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Monumen ini berdiri pada tahun 1989 atas gagasan Kolonel Infanteri Sugiarto. Beliau Bapak Sugiarto selaku pelaku perjuangan, juga pejabat wali kota Yogyakarta, memandang perlu adanya suatu bangunan tetenger sejarah, karena anak cucu kita di kemudian hari jangan sampai tidak punya jati diri. Dalam hal ini disampaikan pada Bapak Gubernur Yogyakarta, ya beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sekaligus dapat dukungan. Untuk ini diberikan suatu petunjuk agar mengundang para pelaku pejabat pada tanggal 28 Juni 1983, tempatnya di Gedung Agung. Dalam acara pertemuan itu mendapatkan dukungan mutlak. Perlu Pak Wali Kota membangun tetenger sejarah untuk anak cucu bangsa pada abad yang akan datang, diperkirakan ratusan tahun. Nah, monumen sejarah masih ada, sehingga anak cucu bangsa nanti tidak kehilangan jati diri. Orang Jogja mengatakan tuh jangan sampai kehilangan obor, arahnya ke sana. Pada tanggal 3 September 1986, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan keputusan dengan nomor 37 garing PAN garing KPTS garing 1986 tentang pengukuhan penyempurnaan susunan dan personalia panitia pembuatan monumen Yogya kembali, di mana Kolonel Purnawirawan Sugiarto ditetapkan sebagai Ketua Umum. 20 April 1984, Sri Paduka Sultan Hamengkubuwono IX berkenan menetapkan lokasi di Dusun Jongkang, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dengan beberapa pertimbangan historis dan teknis sebagai berikut. Pertama, terletak di Jalan Lingkar Utara, Kota Yogyakarta. Kedua, berada pada arah pengunduran tentara Belanda dari Kota Yogyakarta menuju Magelang. Ketiga, berada pada garis lurus bangunan tugu, keraton, dan panggung kerapiak yang apabila ditarik ke poros utara sampai ke puncak Gunung Merapi dan sampai ke Segoro Kidul pada garis selatan. Monumen dibangun di sini ini itu diberadakan pada titik garis nomor 5 imajiner, ya, titik garis imajiner nomor 5. Lah, nomor satunya mana? Dihitung garis selatan, Parangtitis, Panggung Kerapiak, Keraton,
Tugu, Monumen Jogja Kembali, 6 Puncak Merapi. Lah inilah. Lah ini titik-titik ini ditarik garis. Nanti akan ada garis ini nggak kelihatan, garis imajiner, tapi bisa disebut ini diberi nama garis poros makro kosmos. Poros sumbu, makro besar, kosmos kehidupan. Tanggal 7 September 1984, surat-surat kabar menerbitkan pengumuman sayembara perencanaan Monumen Jogja Kembali, yang kemudian menghasilkan 140 orang pendaftar. Pada 5 Januari 1984, panitia pembuatan Monumen Jogja Kembali mengumumkan pemenang sayembara di gedung DPRD dengan tim pemenang sebagai berikut. Pertama, Janur Kuning dari UGM. Kedua, Golong Giling dari ITB Bandung. Dan ketiga, Pandawa dari yayasan swasta. Tepat pada 19 Juni 1985, panitia pelaksana Monumen Jogja Kembali melaksanakan upacara peletakan batu pertama pembangunan monumen. Pada tanggal 29 Juni 1985, Monumen Jogja Kembali ini dibangun selama 4 tahun. Pada tanggal 6 Juli 1989, bangunan selesai, Monumen Jogja Kembali ini kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Biaya pembangunan 9,5 miliar. Dana itu didapat dari para dermawan. Arsitekturnya dari ITB Bandung. Senimannya dari ISI Yogyakarta, dipimpin Bapak Dr. Andes Edi Sunarso. Enam bulan kemudian, tepatnya tanggal 19 Desember 1986, panitia pelaksana pembuatan Monumen Jogja Kembali melakukan upacara peresmian dimulainya bangunan fisik konstruksi Monumen Jogja Kembali. Memasuki tahun 1989, yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan pembuatan Monumen Jogja Kembali. Tepat pada hari Kamis tanggal 6 Juli 1989, atas restu dan perkenan Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Soeharto, Monumen Jogja Kembali diresmikan. Jadi monumen ini ada beberapa dampak positifnya. Dilihat dari sosial. Jadi masyarakat merasa terima kasih, merasa diberikan suatu lapangan kerja jadinya. Dengan adanya monumen, masyarakat adanya di karyawan sekitar sini. Ya, masyarakat ada yang buka lahan parkir, masyarakat ada yang berjualan. Lah ini macam-macam ya. Lah inilah ini. Kemudian juga pada saat-saat tertentu, misalnya malam 17-an, ya 17-an, itu ada panitia 17-an datang ke sini mohon bantuan dana. Kemudian dilihat dari religi, itu plaza digunakan sholat id setahun 2 kali. Lah inilah, itu jelas itu ya. Kemudian juga ada acara kurban juga, monumen kurban langsung diserahkan pada yang terkait, langsung dikerjakan. Lah inilah, ini yang masukkan pada religi tadi. Kemudian yang lain ini tadi sosial ya. Kemudian yang arti pendidikan. Jadi monumen ini ada arti nilai pendidikan di luar sekolah, karena sejarah di sekolah itu beda dengan sejarah yang di Monumen Jogja Kembali, sehingga saya katakan jadi pelajar mahasiswa ini ke Jogja Kembali ada belajar sejarah di luar sekolah. Nah ini di sini sejarahnya sejarah perjuangan bangsa, walaupun tahunnya 48-49
ya, bukan tahun 45. Tapi kenyataannya waktu itu Belanda akan kembali menjajah. Lah di Jogja ini ada Pak Sultan, Pak Dirman, ada Pak Harto menghadapi Belanda, iya dilawan. Ini penjajah Belanda kembali menjajah, kita lawan. Nah inilah, jadi ini keserakahan dari orang-orang penjajah seperti itu. Tapi kita tidak gentar menghadapi penjajah itu. Dengan gigih dan semangat tinggi, Pak Dirman melawan Belanda yang agresif terhadap Belanda kedua tahun 489 itu dengan cara perang gerilya. Dan ini Pak Dirman, kalau saya katakan luar biasa, karena tidak pernah sekolah militer akademi tapi jadi panglima perang. Perangnya perang gerilya. yang negara luar nggak ada itu, nggak ada. Dan panglima perang dilulus akademi militer, ini tidak. Jadi ternyata dengan program perang gerilya ini Belanda dalam malam hari mereka tidak bisa melawan kita dengan bebas. Mereka sangat-sangat lemah jadinya, walaupun persenjataannya lengkap, tapi strateginya kalah. Lah inilah, ini Pak Dirman seorang panglima perang, memimpin perang gerilya, dan saya pribadi menilai berhasil dengan baik. Kemudian inilah, waktu itu Bung Karno memberikan kehormatan sudah menjadi panglima perang TNI. Saya cerita pada Mbak Mas ini bahwa kehidupan masyarakat Yogyakarta sampai sekarang itu masih percaya dengan hal-hal tradisi. Jadi tradisi Keraton Yogyakarta masih eksis sampai sekarang ini. Lah makanya di Puncak Merapi itu ada juru kunci yang dulu Mbak Marijan, sekarang pada anaknya itu. Jadi ini perlu ada juru kunci di Puncak Merapi sana. Lah inilah, ini jadi ini dari segi budaya. Visinya adalah merupakan objek wisata sejarah perjuangan tahun 48-49. Adapun misinya menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi bangsa, sehingga nantinya kalau generasi bangsa ini jadi pejabat tidak akan berbuat yang tidak baik, pas dengan keinginan para pahlawan kita. Negara kita jadi adil dan makmur itu terwujud, tidak hanya khayalan, tapi itu nanti akan terwujud kalau sudah pejabat-pejabatnya sudah nasionalisme semuanya kokoh. Jadi logo ini merupakan simbol dari Monumen Jogja Kembali. Itu tempatnya di depan menghadap ke selatan, dibuat dari logam dengan bentuk lingkaran, garis tengah 2 meter. Di atas logo ada tulisan huruf Jawa, dibaca Gapura Papat Ambuka Jagat. Nah di sini sastra Jawa unik, kata-kata bisa ketemu angka. Gapura angka 9, Papat 4, Ambuka 9, Jagat 1. Angka ini dibaca dari belakang ke depan, 1, 9, 4, 9. Nah ternyata ini menerangkan angka tahun. Tahun 1949 di Yogyakarta terjadi peristiwa sejarah perjuangan Jogja Kembali pada tanggal 29 Juni tahun 1949. Kemudian di balik logo ada daftar nama para pahlawan sebanyak 422 orang, terdiri pria dan wanita. Ditambah pada blok tengah itu pahlawan yang tidak dikenal. Diberi tanda puisi karangan Khairil Anwar dengan judul Kerawang Bekasi. Aku sudah beri, aku punya jiwa, kerja belum selesai, belum bisa memberitahukan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kita ini semua lah. Kenang-kenanglah kami, teruskanlah jiwa kami. Nah dalam hal ini kata-kata itu merupakan amanat daripada pahlawan kepada kita, anak cucu bangsa yang mengetahui dan membaca dan sebagainya. Nah kalau sudah begini, ini yang diinginkan para pahlawan kita. Anak cucu pada tahu sejarah, terima kasih pada pahlawan mereka, terus menghargai jasa para pahlawan. Nah kalau sudah begini, antara yang berjuang dengan anak cucu ini sudah ketemu
ya ketemu satu arah baik, jangan sampai kita beda paham ya tuh. Yang dulu berjuang untuk anak cucu kok tidak mau tahu, malah berbuat yang tidak semestinya. Ini tidak diinginkan oleh para pahlawan kita. Jangan sampai ke sana. Anak cucu yang baik menghargai jasa para pahlawan. Dan terima kasih, kalau nggak ada pahlawan yang korban, nggak ada Indonesia. Kayak apa jadinya? Dijajah terus negara kita. Saya ingat saya itu sudah 1007 item benda museum. Ya, kemudian barang yang sangat terhormat atau sangat dikenal adalah ya ada beberapa ya diantaranya adalah tandu Jenderal Sudirman. Senjatanya tradisional ya bambu runcing. Dan ternyata bambu runcing itu sebelum digunakan oleh Bapak Kiai Sebuki, ini ada di Museum 1, itu dimasukkan Masjid Al-Furqon Parahan Temanggung untuk doa dulu supaya memberi spirit ini. Doa memohon pada Allah senjatanya diberi kekuatan gaib. Kemudian sudah doa selesai, kembalikan pada pejuang, diberi semangat tinggi. Ini senjata kamu, jangan takut dengan musuh. Ini sudah mempunyai kekuatan gaib. Nah di sini luar biasa. Itu mortir-mortir Belanda dianggap musik. Teman, musik Belanda udah bunyi. Ayo kita sambut, maju, tempur, serbu. Nah disinilah modal spirit ini jadi modal kita lebih menghadapi mortir-mortir Belanda itu. Nah di sini Belanda kalah karena kita jumlahnya besar sekali. Belanda kan yang sedikit. Jadi di lantai 3 dinamakan ruang Garba Graha. Garba itu artinya dalam, Graha rumah. Pengertiannya ruangan bagian dalam khusus untuk berdoa, mendoakan arwah para pahlawan bangsa. Di lantai 3 ruang Garbaga itu ada bendera. Bendera itu duplikat bendera pusaka. Nah ruangan itu kan ruang terhormat, ruang sakral oleh Pak Setan 9. Jadi ruangan itu ruang terhormat, kemudian untuk menempatkan duplikat bendera pusaka itu. Kemudian di sebelah barat atas itu ada relief tangan bambu runcing. Itu simbol perjuangan fisik perang gerilya, menggambarkan senjatanya bambu runcing ya. Yang timur atas itu relief tangan pena, menggambarkan perjuangan diplomatik atau perundingan. Ternyata peristiwa kita, sejarah kita tuh ditentukan oleh diplomatik. Di internasional diplomatik kita berhasil, di Jogja kembali diplomatik lagi. Lah di sini ternyata kita berhasil dengan lewat perundingan atau perjuangan diplomatik. Kemudian ini nanti kita sampaikan pada masyarakat dengan ya publikasi, media cetak, elektronik dan sebagainya, termasuk saya ini promosi keluar provinsi yang dikenal dengan istilah travel dialog, sampai ke Lampung, sampai ke Jawa Timur, sampai ke Madura. Itu saya sudah kesekian kali, dan saya mempunyai metode khusus supaya sedikit menarik. Kemudian dalam saya promosi ini kita berikan spirit kepala sekolah, kita berikan spirit. Jadi di sana kita juga mendengungkan jas merah. Itu kebetulan Pak Beni pimpinan saya dengan itu sampaikan jas merah biar pada ngerti guru-gurunya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wah, kesempatan itu Bapak Ibu guru dan semua hadirin, kita jangan melupakan sejarah. Ini ada dasarnya. 28 Desember 49 Presiden Soekarno di Yogyakarta di Meguwo itu menyampaikan nama itu. Kalau saya tuliskan gini, saudara-saudara jas merah, jangan sekali-kali melupakan saudara. Lah ini Pak Guru, Bapak Ibu kepala sekolah ini berarti harus ikut di dalamnya itu. Ayo kita gelurakan jas merah. Nah di situ mohon semua berdiri semua. Jadi itu ada bupatinya, ada semua ikut berdiri itu. Gini, saya berikan contoh dulu. Tangan saya mengepal, jas merah. Semua yang ada menjawab dengan semangat, jas merah. Saya nirukan Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dijawab 4 kali sama-sama. Yuk, 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 yuk. Baru tepuk tangan. Nah semua pergi. Jadi perhatian ini. Nah ternyata kata jas merah itu jadi
ngan populer Jasmine. Jadi begini, itu mengenai Taman Pelangi itu atas kesepakatan bersama antara pengelola Taman Pelangi dengan pengelola di Monumen Jogja Kembali. Kesepakatannya waktu itu untuk membuka atau mengadakan, menyelenggarakan wisata malam. Nah ternyata waktu itu masih ada rasa ragu-ragu. Kenyataannya dilaksanakan dengan baik. Jadi satu-satunya ada wisata malam di Jogja Kembali, yang lainnya belum ada. Nah, jadi suasana di Monumen Jogja Kembali malam suasana live ya, suasana jadi meriah gitulah. Sampai-sampai waktu itu saya sepintas lihat parkiran di dalam itu penuh semua. Nah ini berarti menunjukkan ini berhasil dan suasana hidup, suasana di Monumen Jogja pada malam hari. Nah ini nampaknya setahun, 2 tahun jalan, 3. Nah ini yang mudah-mudahan yang keempat ini nanti terwujud itu ya, terwujud dan lebih baik lagi. Nah ini mudah-mudahan dengan demikian nanti kita akan terdukung semua kebutuhan biaya operasional akhirnya. Jadi akan mendukung ini, sangat mendukung ini ya, dengan sekian persen dari bagi hasil dari Taman Pelangi bisa mendukung biaya operasional Monumen Jogja Kembali. Jadi ini kalau menurut saya tidak, ya mungkin ada orang yang berpandangan seperti itu, tapi sampai sekarang tidak ada. Jadi semua jalan terus, operasi jalan terus, dan kedua belah pihak mendapatkan nilai plus ya. Jadi sama-sama untung istilahnya lah. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa, syukur bisa jangka panjang ya, bisa panjang nanti sambil kita tingkatkan lagi nanti. Jadi ini Taman Pelangi dengan Monumen Jogja Kembali ada suatu kerjasama yang baik, positif untuk kedua-duanya. Jadi dengan adanya Taman Pelangi pengunjung tambah, karena siang hari Minggu tuh Taman Pelangi juga dibuka. Jadi ada terutama main anak-anak ya. Jadi anak-anak ke Jogja Kembali sekaligus ada bermain gitu. Nah jadi ini pengunjung ke sana tidak hanya malam hari tapi siang hari juga boleh, kan kesempatan kadang-kadang malam nggak bisa, kesempatan nggak ada kesempatan, siangnya datang ke sini. Ternyata itu pada hari libur itu siang hari Taman Pelangi juga dapat masukan itu ya, dan anak-anak juga senang sekali. Ada yang homipad, ada yang bola air, ada yang bemperbot, ada yang macam-macam lah, sehingga di sini yang saya perhatikan itu banyak anak-anaknya yang menggunakan sarana mainan itu, banyak anak-anaknya. Adapun yang kuliner kelihatan mungkin malam ya, kalau siang nggak kelihatan kuliner, paling-paling es krim di depannya. Mudah-mudahan nanti anak cucu bangsa ini betul-betul bisa mempertahankan ya Republik Indonesia dengan jiwa nasionalisme yang kokoh tadi, kita lestari dan terwujud yang namanya negara adil dan makmur. Tidak hanya menghayal terus tapi enggak terbukti, karena pejabatnya pada ingkar sumpahnya, ini disayangkan. Mudah-mudahan nanti yang akan datang tidak ya betul-betul terwujud itu. Pahlawan itu ingin seperti itu ya terwujud, tidak hanya tidak hanya bayangan atau khayalan, tapi terwujud negara adil dan makmur ya. Jadi para pahlawan kita dulu berjuang ini betul-betul dinikmati oleh anak cucu bangsa, dan kita berasa terima kasih pada pahlawan. Jadi sangat-sangat menghormati jasa para pahlawan. Bangkit lawan, usir penjajah, biar untuk anak cucu bangsa biar bahagia. Nah di sini kan dia tinggi sekali. Kok ada anak cucu yang tidak mau tahu, tidak terima kasih, jadi pejabat ingkar sumpah. Saya punya rencana nanti masuk bulan Agustus akan saya petikkan merdeka. Jadi ketemu penyelesaian lainnya tidak selamat siang Pak, enggak, merdeka. Dijawab juga dengan merdeka. Oh, gitu. Jadi Monumen Jogja Kembali punya program, kalau saya katakan sangat baik lah, untuk melestarikan
monumen ini jangan sampai nanti mengalami kemunduran. Jadi kita berjuang keras untuk selalu meningkatkan monumen, maju terus menghadapi suasana yang apapun tetap eksis. Lah inilah, maka diperkirakan 100 tahun, 200 tahun, sampai 300 tahun ini monumen masih eksis. Jadi generasinya 300 yang akan datang itu bisa membaca, oh dulu ini ada monumen, ada bangunan, kemudian isinya tentang sejarah perjuangan. Lah inilah, ini kalau nggak ada monumen dulu nggak tahu isinya apa kan. Jadi lah ini, maka ini Pak Giarto membangun tetenger sejarah ini sangat penting menurut saya. Tapi oleh mungkin pihak yang lain sejarah itu nggak penting mungkin dipandang gitu, tapi menurut saya penting sejarah itu. Maka Bung Karno atau Presiden Soekarno pesen jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.